kembali lagi di kampus kita gitu. Pada podcast obrolan tangga yang ngebahas tentang semua dunia perkuliahan dari yang santai sampai yang bikin kita mikir. Gue Regina Dan gue Andini. Di podcast kali ini kita bakal masuk ke sisi gelap dunia mahasiswa. Tapi tenang, bukan tentang horor, melainkan tentang fraud akademik. Betul, kayak tips absen, terus kayak copy paste tugas, bahkan sampai yang ngarang data skripsi nih teman-teman. Ini realita yang bahkan sering dianggap sepele. Nah, biar makin relate, kita nggak cuma ngobrol berdua, nggak ngobrol sama dosen, tapi kita ngobrol sama teman kita yang sama ngerasain dunia perkuliahan dari segala sisi. Kita kedatangan Mas Dimas, mahasiswa tingkat akhir, aktivis, dan dengar-dengar nih tempat curhat teman-temannya soal tugas. Oke Mas Dimas, mungkin boleh nih disapa teman-teman yang lagi nonton yang belum kenal nih sama Mas Dimas. Halo teman-teman semua, kenalkan nama gue Dimas Fadlan. Kalian bisa manggil gue Dimas. Gue adalah mahasiswa akuntansi angkatan akhir. Jadi terima kasih kepada Kak Regina dan Kak Andini udah undang gue di podcast nanti. Oke nih Mas, lo pasti pernah dong dimintain titip absen sama teman-teman lo, atau malah lo nih yang minta titip? Gue pernah dapat kasus kayak gini sebelumnya. Jadi paling umum tuh kalau titip absen itu biasanya di kelas pagi. Jadi orang-orang pada males tuh ya di jalan pagi. Dan gue pernah di semester 6 kemarin tuh ada temen gue yang memang selalu titip absen mulu ke gue. Tapi dari gue sendiri emang awalnya oke, sekali nggak apa, mungkin dia lagi sampai atau gimana. Tapi lama-lama keterusan nih dia. Dan gue tuh sangat tidak mewajarkan hal itu sih. Jadi gue bilang ke dia, oke bro, mungkin ini kayaknya nggak lagi deh gue bakalan jalan cewek. Karena kan percuma mereka udah bayar mahal-mahal. Terus kalau udah bayar kayak gitu kan nggak ada manfaat gitu. Iya. Lo sendiri ngerti sih gimana Mas? Kayak ini tuh beneran hal yang sepele, titip absen, atau malah yang merubah karakter mahasiswa? Sebenarnya awal gue ngeliat ini sih kayak ini hal sepele, kayak mereka tuh memang di kondisinya lagi capek dan titip absen apa gitu. Tapi lama-lama kalau jadi kebiasaan kayaknya bukan hal yang sepele. Ini berdampak karakter mereka yang nanti kebiasaan gitu loh. Apalagi kita di skripsi itu kan memang harus kita yang ngerjain sendiri loh, nggak ada bantuan orang lain seperti itu sih. Jadi akan berdampak terusnya ke skripsi. Terus apalagi pas lulus kita kan harus cari kerja sendiri. Belum juga pas kerja juga kita kan harus absen tiap hari. Kalau udah harus pas kuliah nanti pas terusnya seperti apa? Nah, sekarang kita masuk ke topik yang lebih panas nih, tentang plagiarisme. Lo sendiri pernah gak sih Mas nemuin itu kasus yang keterlaluan? Gue pernah nemu kasus plagiarisme yang benar-benar terlalu banget. Jadi ada tugas makalah itu. Nah, temen gue ini nggak copy paste bab satunya tuh benar-benar nggak copy paste banget, nggak diganti-ganti gitu loh. Pas gue tanya, ini emang lu nggak nyoba ngedit ulang atau nulis dengan cara lo sendiri? Enggak, ini gue kayak copy punya angkatan sebelumnya aja. Jadi dianggap tuh inspirasi, tapi kan inspirasi nggak seperti itu. Waduh. Ada beberapa hal yang berubah. Kalau kayak gini, gimana nih respon lo sendiri buat ngadepin situasi kayak gitu? Gue coba kasih tahu kalau hal ini jadi kebiasaan atau iming inspirasi, ini bakal terusan sampai lulus skripsi nanti sih. Karena skripsi itu hitungannya yang seperti tadi gue bilang ya, kita ngerjain sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalagi kalau kita nggak copy paste skripsi orang lain, itu kita bisa di DO sih, hukuman paling berat seperti itu. Bener banget. Nah, sebelumnya kan tadi Mas Dimas udah sedikit ngebahas ya tentang titip absen, terus juga plagiarisme. Nah, kita masuk ke final bossnya nih, tentang ngarang data skripsi. Lo pernah nggak sih denger tentang ngarang data skripsi itu? Ada beberapa di kampus itu gue pernah dengar secara terang-terangan. Jadi ada beberapa mahasiswa yang emang manipulasi data skripsinya biar cepat lulus sih. Ada beberapa kayak gitu gue pernah. Menarik banget, berarti bisa jadi karena ada tekanan lo harus bikin hasilnya ini bagus dan bikin orang jadi nekat. Ya, jadi setahu gue dalam teori fraud itu kan ada fraud triangle, yang itu salah satunya ada tekanan. Jadi mahasiswa ini bakalan ngelakuin apapun buat memenuhi skripsinya itu loh, biar cepat lulus atau gimana. Tapi teman-teman yang harus diperhatikan, kita kan kuliah itu juga
proses belajar, jadi bukan proses bagaimana langsung cepat lulus atau gimana gitu. Jadi perlahan-perlahan aja, yang penting datanya bagus, sumbernya bagus. Nah, di situ kita bisa belajar seperti itu sih. Selain dari diri sendiri, faktor apa lagi sih yang menjadi solusi biar nggak ada orang yang nekat kayak gitu? Kalau dari gua, solusinya adalah sebenarnya kita perlu support system dari teman-teman mungkin, dan itu juga salah satu faktor penting menurut gua. Dan kedua, mungkin ini dari dosen ya. Bagaimana dosen ini sangat berpengaruh pada kita, bagaimana kita ngerjain skripsi nanti kan dibimbing oleh dosen sendiri gitu loh. Jadi menurut gua faktor dari dosen pembimbing ini sangat diperlukan sih, biar kita nyaman juga seperti itu. Wah, obrolan kita yang tadi tuh bener-bener seru banget, dimulai dari pengalamannya Kak Mas Dimas yang awalnya tadi cuman titip absen, plagiarisme, sampai yang bahkan ngarang data skripsi. Dan ini salah satu bentuk contoh fraud yang intinya fraud itu bisa dimulai dari yang kecil sampai yang besar, dan dampaknya pun bukan cuma hanya ke diri sendiri tapi untuk bagi orang lain juga. Kalau dari lo sendiri nih Mas, punya nggak sih kayak pesan-pesan gitu buat mahasiswa sekarang? Ada beberapa mungkin yang ingin gue sampaikan untuk mahasiswa baru khususnya nanti ya. Jadi kalian tuh pas masuk kuliah, intinya adalah kalian tuh belajar. Jadi kuliah itu tentang proses bagaimana sih kita belajar dari disiplin dari diri sendiri, disiplin dalam tugas. Ini seperti itu teman-teman. Jadi jangan cepat-cepat mau lulus lah, tapi lulusnya juga jangan lama. Seperti itu sih. Jangan lupa jujur, itu yang penting, karena jujur itu yang memang sama kita sendiri dan mulai kuliah atau nanti saat kerja. Seperti itu. Nice banget, thank you banget nih Mas Dimas udah hadir di sini, yang udah sharing ke kita pengalamannya sampai yang udah ngasih refleksi ke kita. Jangan lupa buat share podcast ini ke teman-teman lo kalau misalnya situasi ini sangat relate sama kalian. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap jujur dan Tetap keren.